Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi dengan kajian perdana di waktu subuh. Biasanya kita melakukan kajian di waktu maghrib, namun pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkolaborasikan antara kajian subuh dan kajian maghrib. Nah, mudah-mudahan hal itu membawa semakin memperbesar kesempatan kita untuk mempelajari berbagai ilmu agama, karena saya sendiri sangat sibuk sekali biasanya ketika maghrib, sehingga untuk kajian maghrib itu menjadi agak sulit. Maka kita akan coba merapel atau mengganti dengan atau mengisi kajian subuh untuk mengisi kajian maghrib yang terkadang tidak terlaksanakan. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia agung yang menjadi panutan kita semuanya. Nah, salah satu fokus kajian kita di kajian maghrib ataupun di kajian subuh ini adalah kita membahas mengenai rahasia-rahasia yang disampaikan dalam Al-Quran berkaitan dengan kesuksesan, kesejahteraan, lancarnya rezeki di dunia dan juga selamat di akhirat. Ya, sebab kenapa di dalam Al-Quran dua kebahagiaan inilah yang kemudian menjadi inti dari seluruh ajaran Islam, yaitu bagaimana kita sejahtera, lancar rezeki di dunia dan juga kita selamat di akhirat kelak. Makanya di dalam doa sapu jagat yang disebut-sebut dan terkenal di kalangan kita kaum muslimin adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Nah, dua kebahagiaan yang sama-sama perlu kita usahakan sebagai seorang muslim. Jangan sampai nanti seseorang itu hanya bahagia dan lancar rezekinya di dunia, tetapi di akhirat kelak dia tidak selamat. Atau ada juga orang-orang yang di rezeki dia susah, di dunia dia rezekinya sempit, tetapi di akhirat dia selamat. Nah, ini masih mending, sebab dunia, apapun penderitaan dunia yang kita rasakan, semuanya hanya bersifat sementara, tetapi kebahagiaan di akhirat itu sifatnya abadi. Nah, dalam ajaran Al-Quran yang sempurna itu, dua-duanya dianjurkan untuk dimiliki oleh seorang muslim, yaitu bahagia di dunia dan juga selamat di akhirat. Nah, apa saja rahasianya? Bagaimana cara menggapai kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat? Simak pembahasan kita dalam beberapa menit ke depan. Nah, kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia dan sejahtera di akhirat memiliki beberapa rahasia atau cara. Nah, yang pertama yaitu adalah nomor satu adalah yaitu kita menjaga kekuatan atau kecerdasan spiritual kita. Ya, spiritual itu artinya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa agama kita sering disebut-sebut dengan takwa. Jika ingin kita bahagia di dunia, selamat di akhirat, maka satu cara yang pertama adalah yaitu jaga hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hubungan spiritual itu adalah dengan bertakwa, dan takwa inilah kemudian yang membuat kita sukses di dunia dan juga selamat di akhirat kelak. Takwa kemudian, jika kita mengumpamakan perjalanan dunia ke akhirat seperti sebuah perjalanan, maka takwa ini adalah bekal. Takwa itu adalah ibarat bekal uang bagi seorang musafir. Nah, kita sebagai manusia melakukan perjalanan dari dunia menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Di sini kemudian dibutuhkan bekal. Makanya di dalam Al-Qur'an takwa itu adalah disebut-sebut sebagai at-tazawud, ya, berbekallah. Kita buka di dalam Al-Qur'an di juz yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kamu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal yang sebaik-baiknya di dunia ini adalah takwa.
ingin sukses di dunia, lancar rezeki dan lain sebagainya, dan juga sukses di akhirat, maka solusi yang pertama adalah takwa. Kemudian yang kedua, kaum muslimin dirahmati Allah, rahasia bahagia di dunia, sejahtera di dunia dan selamat di akhirat yang kedua adalah dengan kita menjaga kecerdasan emosional kita. Ya, kalau yang pertama tadi adalah kecerdasan spiritual, hubungan dengan Allah, maka yang kedua ini adalah kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Yaitu segala hal yang mencakup hubungan kita dengan orang-orang dan lingkungan di sekitar kita. Nah, kecerdasan emosional berfokus pada akhlak. Ya, akhlak dan hubungan, akhlak dan sikap kita terhadap sesama manusia dan juga lingkungan. Nah, dengan akhlak, dengan kekuatan, dengan kecerdasan emosional ini kemudian kita diajarkan oleh Al-Quran untuk bersikap peduli terhadap lingkungan dan masalah sosial yang terjadi di sekitar kita. Ya, misalnya saja masalah anak yatim, masalah fakir miskin, masalah kesejahteraan masyarakat kita, masalah tingkat pendidikan masyarakat, masalah tingkat kesehatan dan lain sebagainya, yang itu kemudian berkaitan dengan kepedulian kita dengan masyarakat di sekitar kita. Nah, kaum muslimin dirahmati oleh Allah, wajib hukumnya untuk peduli terhadap masalah sosial. Kita ambil contoh ketika di permulaan Islam turun surat Al-Ma'un. Kita dengarkan ayatnya bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Ya, siapa mereka? Ya, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Yang mendustakan agama dalam ayat ini bukan orang-orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan, tetapi ternyata yang nomor satu cirinya adalah mereka menghardik anak yatim. Ya. Ciri yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka kemudian tidak peduli terhadap orang-orang yang miskin. Nah, dua simbol masalah sosial yang ada di zaman Rasulullah SAW ini, pada zaman modern ini kemudian sudah berkembang. Ada anak jalanan, ada pengangguran, ya, ada pemutusan hubungan kerja, ada anak-anak terlantar dan seterusnya dari perkembangan masalah sosial terkini yang itu wajib diperdulikan oleh seorang muslim sesuai dengan tingkat kemampuan dan jangkauan kemampuannya dia. Maka kaum muslimin dirahmati Allah, untuk selamat dunia akhirat jangan lupa cara yang kedua yang harus kita miliki adalah kecerdasan emosional. Hubungan kita, kepedulian kita dengan lingkungan di sekitar kita, dan itu hukumnya wajib. Tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa taala mencap kita sebagai orang yang mendustakan agama. Meskipun terkadang puasa kita rajin, salat kita luar biasa, zikir kita luar biasa, tetapi tidak peduli dengan anak-anak yatim, orang-orang miskin, maka jatuh hukum. Vonis hukum yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kadzib biddin, mendustakan agama. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini adalah tanda dan simbol bahwa Islam sangat peduli dengan urusan sosial. Dan jika kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka wajib untuk mempedulikan masalah-masalah sosial di sekitar kita. Yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin bahagia di dunia dan selamat di akhirat, lancar rezeki di dunia dan juga selamat di akhirat, adalah kecerdasan intelektual. Ya, bagaimana cara menjaga dan meraih kecerdasan intelektual? Yang pertama adalah kita memperhatikan tingkat pendidikan dari keluarga kita. Ya, bagi yang masih muda-muda, generasi muda muslim, ya silahkan melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang minimal sarjana atau minimal SMA. Kenapa harus berpendidikan? Sebab intelektual itu menjadi salah satu bekal kita untuk sukses di dunia dan juga di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa ada derajat khusus yang dimiliki oleh orang-orang yang berilmu, berpendidikan dibandingkan orang-orang yang tidak berpendidikan. Kita buka di dalam surat
Al-Mujadalah di juz yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman wallazina utul ilma darajat, dan juga derajat orang-orang yang memiliki ilmu, beberapa derajat. Nah, ini menandakan bahwa Islam sangat memperhatikan urusan ilmu dan pendidikan, pengetahuan bagi umatnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Nah, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban yang tidak mempunyai tempat tertentu dan juga tidak memiliki batasan waktu. Selama kita sehat, selama hidup di dunia, maka menuntut ilmu hukumnya wajib, dan itu setara dengan hukumnya sholat. Nah, jangan sampai nanti kita terjebak kepada kita sudah merasa menunaikan berbagai kewajiban, tetapi kita tidak menuntut ilmu. Maka jatuhnya adalah, jatuh vonis hukum kepada kita adalah ada satu kewajiban yang tidak kita tunaikan, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Oleh karena itu, kaum muslimin dirahmati Allah, jika kita ingin bahagia di dunia, selamat di akhirat, maka kita perlu memperhatikan tingkat pendidikan keluarga kita. Bagi orang-orang tua, silahkan perhatikan pendidikan anak-anaknya. Minimal anak-anak kita lulus SMA ataupun sederajatnya. Lebih syukur lagi jika dia bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti S1, S2 dan seterusnya. Ya, minimal untuk kebahagiaan di dunia standar adalah ijazah SMA di tangannya. Kemudian jika ada rezeki yang lebih, silahkan dilanjutkan untuk menempuh pendidikan S1. Sebab kenapa? Dengan bekal ilmu inilah kemudian generasi muslim bisa menghadapi masa depan yang lebih cerah. Itulah hal ketiga kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara untuk meraih kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat, yaitu dengan ilmu. Dan yang terakhir, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin bahagia di dunia dan selamat di akhirat adalah kita harus memiliki kecerdasan finansial. Ya, kenapa kecerdasan finansial? Kecerdasan finansial adalah kecerdasan kita mengatur dan membelanjakan uang. Kecerdasan kita mencari dan membelanjakan uang. Nah, selama ini banyak umat kita, banyak umat Islam yang sudah sangat cerdas dalam mencari uang, ya, dengan berbagai profesi yang ditekuni oleh masyarakat kita masing-masing. Tetapi ada satu kecerdasan dari bagian dari kecerdasan finansial ini yang terkadang umat kita masih sering keliru di dalamnya, yaitu kecerdasan untuk membelanjakan. Nah, perlu saya ulangi bahwa kecerdasan finansial ini terdiri atas dua hal. Yang pertama, kecerdasan mencari uang. Yang kedua, kecerdasan membelanjakan. Nah, apa hubungannya kemudian dengan keselamatan dunia dan bahagia di akhirat? Hubungannya adalah orang yang tidak cerdas mencari uang, maka dia akan mencari uang dari berbagai hal, tidak memperhatikan halal dan haram. Dan ini kemudian membawanya kepada, meskipun banyak mungkin uang yang diraihnya di dunia, tetapi di akhirat dia tidak selamat. Begitupun sebaliknya, ada orang-orang yang menggunakan uang kemudian sebagian besar atau seluruhnya untuk urusan akhirat, tetapi tidak memperhatikan urusan dunia. Nah, ini juga dicela oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kecerdasan finansial adalah salah satu faktor atau faktor yang keempat dalam urusan mencari kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. Nah, seorang muslim yang cerdas adalah seorang muslim yang cerdas mencari uang. Bagaimana cerdas mencari uang? Dia memperhatikan halal dan haram. Dia menggunakan berbagai kemampuan terbaiknya untuk meraih penghasilan yang sebesar-besarnya dengan jalan yang halal. Yang kedua adalah cerdas membelanjakan.
cerdas membelanjakan uang, yaitu dia membelanjakan uang bukan hanya untuk dunia, tetapi ada juga dana uang khusus yang dia sisipkan untuk kehidupannya di akhirat kelak. Ya, sebab kenapa? Harta yang tidak digunakan di dunia itu tidak akan bermanfaat sama sekali kecuali jika dia digunakan dan disedekahkan. Maka itu kemudian akan menjadi harta abadi yang akan menemani kita sampai ke akhirat kelak. Ya, kecerdasan finansial adalah kecerdasan dalam dua hal. Yang pertama, cerdas mencari uang dengan memperhatikan halal dan haram. Yang kedua adalah cerdas membelanjakan uang. Ya, masyarakat kita sudah sering cerdas mencari, tapi terkadang tidak cerdas dalam membelanjakan uang. Nah, inilah 4 kecerdasan, 4 rahasia bagaimana agar kita sukses di dunia, lancar rezeki di dunia, dan juga sejahtera dan selamat di akhirat kelak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi kita di kajian berikutnya. Ya, jangan lupa untuk hadir di kajian online yang sering kami selenggarakan di YouTube. Ya, ketik saja di YouTube Aswin Hadir Bolano. Nanti akan muncul kajian-kajian yang kami selenggarakan di berbagai kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.